Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aliran-aliran dalam filsafat hukum ya. Nah, yang sudah kita bahas itu adalah aliran hukum alam, kemudian aliran apalagi positivisme, kemudian aliran sociological jurisprudence ya. Nah, sekarang kita akan membahas aliran yang disebut sebagai realisme ya, atau aliran realis ya, yang di Amerika tokohnya adalah J.C. Gray, kemudian O.W. Holmes, kemudian W. James, John Dewey, dan lain sebagainya ya. Sedangkan di Skandinavia ada Axel Hagerstrom, kemudian Oliver Krona, ya, kemudian Ross dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya inti pemikirannya itu bahwa untuk keperluan penyelidikan itu perlu dipisahkan ya antara Solon dengan Sein di dalam hukum, atau antara das Solon dengan das Sein ya. Antara yang seharusnya dengan yang senyatanya ya. Nah, fokus dari aliran realis ini adalah sebenarnya apa yang dilakukan oleh pengadilan atau oleh hakim ya, dan oleh orang-orangnya, jadi bukan pada logika-logika hukum ya. Dengan demikian aliran realis ini menghindari cara berpikir yang a priori dan abstrak ya. Sehingga dengan demikian pengadilan itu merupakan pusat penyelidikan hukum ya. Nah, jadi untuk memahami apa itu hukum, ya, untuk mendefinisikan apa itu hukum, sebenarnya adalah kita mengacu kepada apa yang dilakukan oleh hakim atau oleh aparat pengadilan, ya, yang terutama adalah bisa kita lihat di dalam putusan-putusannya tentunya. Ya. Hakim merupakan titik sentral dari penyelidikan hukum atau dari penelitian hukum ya, atau juga pengkajian hukum. Hukum tidak semata-mata didasarkan pada logika, tetapi pada faktor-faktor lain ya, seperti faktor politik, faktor ekonomi, faktor pribadi dan lain-lain yang itu bisa diungkap atau bisa ditelusuri oleh hakim ya, dan kemudian hakim memutuskan berdasarkan apa-apa yang terungkap di dalam pengadilan tersebut ya. Nah, sehingga hukum itu sebenarnya adalah judgment law ya. Jadi hukum itu sebenarnya adalah putusan pengadilan. All the law is judgment law ya, karena pada akhirnya hukum itu ditentukan oleh hakim ya. Nah, tentu ini sangat sangat cocok pemikiran seperti ini di negara-negara common law ya. Meskipun juga bukan berarti di negara-negara civil law ini tidak berlaku. Jadi baik di common law maupun di civil law tentu saja kalau ada perselisihan hukum, kalau ada persengketaan ya tentu saja yang tidak bisa diselesaikan itu ujung-ujungnya kan ada di tangan hakim. Sehingga yang disebut hukum itu ya apa yang diputuskan oleh hakim ya. Nah, ini aliran realis. Jadi realitanya itu hukum itu adalah yang dibuat oleh hakim atau yang diputuskan oleh hakim ya. Nah, kira-kira demikian ya.
atau dalam kalimat lain ya boleh dikatakan bahwa hukum itu bukan apa yang diketahui atau apa yang tertulis ya, tetapi sesungguhnya hukum itu adalah apa yang ada di dalam praktek. Nah, jadi hukum itu bukan pengetahuan ya, hukum itu bukan yang tertulis ya, sebagaimana dalam undang-undang misalnya, tetapi sesungguhnya hukum itu apa yang dipraktekkan, terutama adalah yang dipraktekkan oleh hakim ya. Nah, validitas suatu hukum dalam pandangan realisme hukum itu adalah merupakan fakta sosial ya. Jadi validitas hukum atau keabsahan hukum itu merupakan suatu fakta sosial. Sedangkan validitas hukum itu menurut legal realism itu bukan datang atau bukan berasal dari hukum yang tertulis itu, tetapi adalah apa yang dilakukan oleh para pejabat hukum, oleh para penegak hukum. Terutama adalah tentu saja apa yang diputuskan oleh hakim. Jadi kalau ditanya apa itu hukum, ya tentu saja adalah apa yang dilakukan oleh para penegak hukum, pengacara, ataupun juga hakim. Nah, tetapi terutama adalah hakim pada tahapan akhirnya. Sedangkan hukum yang tertulis seperti undang-undang itu sebenarnya boleh dikatakan dalam pandangan legal realism atau realisme hukum itu adalah semata-mata hanya sebuah prediksi saja, gitu ya. Sebuah prediksi saja apa yang akan diputuskan oleh hakim. Nah, jadi misalnya ada ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan pencurian misalnya gitu ya, yang bunyinya barang siapa mengambil sesuatu yang bukan haknya secara melawan hukum akan dihukum maksimal 5 tahun penjara misalnya. Misalnya ada ketentuan hukum seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya adalah dalam pandangan legal realism itu ya itu semata-mata hanya sebuah prediksi saja. Sebuah apa itu ya sebuah perkiraan saja ya bahwa hakim itu akan menggunakan pasal-pasal di dalam suatu hukum atau dalam undang-undangan itu sebagai patokan ya, sebagai patokan. Tetapi belum tentu apa yang diputuskan oleh hakim itu betul-betul persis dengan apa yang tertulis di dalam undang-undang ya. Nah, yang sesungguhnya terjadi yaitu terserah hakim. Hakim adalah independen ya. Nah, sehingga hukum itu sebenarnya dibuat oleh hakim atau judgment law ya, tentu saja melalui putusan-putusannya ya. Nah, ini mengapa saya katakan ini sangat cocok di negara-negara common law ya. Mungkin kalau baca putusan-putusan pengadilan di common law ada yang mengacu pada putusan-putusan tahun 1800 sekian misalnya, tapi masih digunakan sekarang oleh para hakim berikutnya yang mengadili atau memeriksa kasus yang sama ya. Nah, ini tidak lain karena memang di negara-negara common law hukum utamanya itu adalah putusan hakim. Jadi legal realism itu sebenarnya adalah putusan hakim gitu ya. Karena itulah yang merupakan praktek hukum yang sebenarnya. Jadi hukum itu bukan apa yang tertulis dalam undang-undang, bukan yang tertulis dalam peraturan, tapi adalah apa yang diputuskan. Nah, itulah legal realism. Jadi legal realism itu kalau di negara-negara di negara-negara civil law ya tentu bukan berarti tidak relevan ya, tetap relevan karena semua juga
pada akhirnya bermuara pada putusan hakim. Hanya saja berbeda titik awalnya ya. Kalau di negara-negara civil law yang dijadikan hukum utamanya itu adalah hukum tertulis ya, atau undang-undang atau peraturan-peraturan misalnya gitu ya. Nah, sedangkan hakim di negara-negara civil law itu sebenarnya fungsinya hanya sebagai corong saja, corong undang-undang atau corong hukum begitu ya. Nah, perbedaannya sebenarnya hanya pada meletakkan hukum ya. Kalau di dalam civil law itu dijadikan sebagai patokan utama, sebagai pedoman utama, sebagai sumber utama ya. Sedangkan pada common law, undang-undang atau hukum tertulis itu hanya berfungsi semacam prediksi saja itu tentang apa yang akan diputuskan oleh hakim ya. Nah, jadi itu ya legal realism. Baik, setelah legal realism ada lagi aliran yang lain yang disebut sebagai legal formalism ya. Nah, ini memang sekilas ini boleh dikatakan identik dengan legal positivism ya. Tapi coba kita lihat perbedaannya di mana gitu ya. Nah, menurut legal formalism ini bahwa hukum itu adalah merupakan seperangkat aturan ya, dan prinsip-prinsip ya, yang independen atau yang terpisah dari institusi-institusi politik dan sosial ya. Nah, intinya adalah bahwa sebuah hukum itu kan diproduksi oleh otoritas negara ya. Kalau di Indonesia katakanlah oleh Presiden dan DPR untuk sebuah undang-undang ya. Nah, tetapi setelah hukum itu dikeluarkan, setelah hukum itu diproduksi, maka hukum itu independen ya dari pengaruh-pengaruh yang membuatnya. Jadi undang-undang itu memang dibuat oleh DPR dan Presiden misalnya begitu ya. Tetapi setelah undang-undang jadi, ya tidak boleh DPR lalu mengintervensi, tidak boleh Presiden lalu mengintervensi. Ya. Nah ini saya kira yang perlu mendapatkan penekanan ya. Nah, bagaimana tentang hakim ya dan aparat-aparat publik yang lain ya. Nah, maka dalam legal formalism sekali hukum itu sudah dikeluarkan, sudah diundangkan, ya, sudah diproduksi, ya, maka hakim-hakim dan juga para pejabat publik yang lain ya harus membatasi, ya harus menahan diri ya dalam menginterpretasikan teks-teks hukum ya, dengan pengertian yang murni yang berasal dari teks itu sendiri ya. Jadi dengan demikian hakim itu atau para pejabat publik itu tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal yang lain selain apa yang tertulis ya. Nah, dengan demikian kalau memberikan kekuasaan kepada hakim ya untuk mendefinisikan apa itu hukum atau bagaimana hukum yang seharusnya ya, maka ini berarti merupakan pelanggaran dari prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan ya. Jadi kan dalam prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan itu antara eksekutif, legislatif dan yudikatif ya itu merupakan lembaga-lembaga yang terpisah, yang independen ya, yang satu tidak boleh mempengaruhi yang lainnya. Nah, dengan demikian hukum setelah dibuat
oleh eksekutif dan legislatif, ya, maka hukum itu lalu independen, ya. Jadi tidak boleh lagi eksekutif atau yudikatif itu mempengaruhi implementasi atau interpretasi dari hukum yang telah mereka buat, ya, kecuali hanya oleh bunyi undang-undang tersebut atau hanya berdasarkan apa yang tertulis di dalam teksnya tersebut. Ya. Nah, sedangkan kalau memberikan kekuasaan kepada judiciary misalnya untuk membuat hukum, ya, nah ini justru melanggar pemisahan kekuasaan. Nah ini tentu lebih cocok di negara-negara civil law, ya. Tetapi bukan berarti di common law ini tidak berlaku. Jadi di common law pun juga berlaku, hanya bedanya pembuatan hukumnya yang berbeda, ya. Memang di sana ada, di common law ada legislatif, ya, yang membuat undang-undang, tetapi penempatan legislasi oleh judiciary itu tentu berbeda dengan penempatan legislasi di negara-negara civil law, ya. Nah, karena ada the separations of power, ada pemisahan kekuasaan, ya. Di dalam pemisahan kekuasaan itu bahwa the judicial shall never exercise the legislative and executive powers or either of them. Jadi di dalam prinsip pemisahan kekuasaan itu, maka pengadilan tidak pernah melakukan atau mempraktekkan kekuasaan legislatif dan eksekutif, ya. Jadi yudikatif saja, ya. Kacamata kuda saja, gitu, ya. Jadi tidak bisa menjadi legislatif, apalagi juga eksekutif, gitu, ya. Jadi betul-betul adanya separation of power ini membatasi kewenangan atau kekuasaan judicial, kewenangan pengadilan, kewenangan hakim, ya. Nah, formalisme, ya, itu merupakan sebuah komitmen terhadap seperangkat ide-ide yang kurang lebih meliputi, yang pertama adalah bahwa hukum itu terdiri dari aturan-aturan. Nah, jadi ini tolong diperhatikan ciri-ciri dari formalisme itu. Pertama adalah bahwa hukum itu terdiri dari aturan-aturan, ya. Yang kedua adalah aturan-aturan hukum itu diberi makna, ya, atau diberi arti, ya, atau punya tujuan, ya. Kemudian aturan-aturan hukum itu dapat diterapkan untuk fakta-fakta tertentu. Nah, inilah yang sering kita pahami sebagai penerapan hukum yang abstrak terhadap hukum yang nyata, terhadap hukum yang real, ya. Nah, kemudian beberapa perbuatan, ya, yang bersesuaian dengan aturan-aturan hukum, ya, dan ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, ya, atau dengan kata lain ada perbuatan-perbuatan yang legal karena sesuai dengan aturan-aturan hukum yang dibuat, tetapi juga ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai atau yang ilegal, ya. Kemudian standar untuk menentukan apa yang merupakan suatu aturan, ya, yang dapat diketahui oleh publik, ya,
dan fokus pada persetujuan-persetujuan antar subjektif. Jadi dengan kata lain bahwa standar untuk menentukan apakah sesuatu itu sesuai dengan aturan hukum ataukah tidak, ini dasarnya adalah apa yang sudah diketahui oleh umum, ya, dan tentu saja adalah berdasarkan persetujuan-persetujuan yang sifatnya intersubjektif, ya, antar subjek hukum tentunya. Nah, jadi itu beberapa karakteristik dari formalisme hukum. Nah, pertanyaan awal bahwa di satu sisi ada positivisme, tapi di sisi lain ada formalisme, gitu ya. Jadi bagaimana kaitan keduanya, gitu ya? Bagaimana kaitan antara formalisme dan positivisme itu, ya? Apakah keduanya merupakan hal yang sama atau berbeda, ya? Nah, sesungguhnya formalisme itu sebenarnya adalah satu penjelasan yang positivis, ya, bagaimana hukum dan sistem hukum itu bekerja. Nah, ini jadi formalisme itu sebenarnya jabaran lebih lanjut dari positivisme. Jadi bagaimana positivisme itu bekerja, kira-kira begitu, melalui formalisme. Misalnya tadi katakanlah dalam positivisme bahwa hukum itu kan harus dibuat oleh yang berwenang, oleh otoritas, ya. Otoritasnya siapa? Ya, otoritasnya adalah DPR dan presiden, itu sebagai legislatif, katakanlah demikian, ya. Nah, bagaimana bekerjanya hukum yang dibuat oleh DPR dan oleh presiden tersebut? Ya, tidak lain menurut formalisme, sekali sekali hukum itu sudah dikeluarkan, sudah dibuat, maka mereka harus stay away, harus menjaga jarak dari apa yang telah dibuatnya. Nah, demikian, baik DPR maupun presiden tidak bisa lagi mengintervensi baik itu interpretasinya maupun juga implementasi dari undang-undang atau hukum yang telah mereka buat. Nah, itu yang mengakomodasi pemikiran seperti itu adalah formalisme, ya. Jadi dengan kata lain, bagaimana positivis itu dijelaskan di dalam formalisme hukum, ya. Nah, tapi di sisi lain juga selain formalisme kaitannya dengan positivisme, tadi juga kan kita membahas juga tentang realisme. Bagaimana kaitan antara formalisme dengan realisme hukum, gitu ya. Nah, dalam hal ini bahwa kalau hakim itu diberikan kewenangan untuk merubah hukum, ya, maka sesungguhnya mengundermine atau mengabaikan aturan hukum. Jadi dengan demikian, kalau dikaitkan dengan legal realism, formalism itu agak bertentangan, ya, atau bertentangan, ya. Kalau tadi formalisme dengan positivisme, itu formalisme menjelaskan lebih jauh di dalam prakteknya, ya, bagaimana positivisme itu dijelaskan, ya, tentang bekerjanya hukum dan sistem hukum, ya, di dalam praktek, ya. Tapi kalau formalisme dikaitkan dengan legal realism, ini ada semacam kontradiksi, ya, bahwa memberikan kewenangan kepada hakim untuk merubah hukum itu sesungguhnya adalah mengundermine, mengabaikan
atau mengurangi makna aturan-aturan hukum. Nah, ini jelas ya bagaimana kaitan antara formalisme dengan positivisme dan antara formalisme dengan realisme. Nah, ada 3 dimensi utama, dimensi pokok dari formalisme. Yang pertama adalah bahwa hukum itu dibuat oleh negara dan lembaga-lembaganya. Sehingga dengan demikian seluruh aturan-aturan hukum itu merupakan sesuatu yang imperatif, sesuatu yang wajib, sesuatu yang merupakan keharusan dan memang dikehendaki oleh penguasa politik atau oleh kekuasaan. Jadi apa yang dikeluarkan oleh legislatif dan eksekutif itulah yang dikehendaki, gitu. Itulah yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat, ya, kepada seluruh orang. Ya. Nah, berbeda dengan atau bagaimana dengan substantif justice-nya, ya, bahwa setiap penduduk ya, terhadap aturan-aturan yang sama, ya, maka harus dikenakan hal yang sama. Ya. Jadi substantif justice itu harus diterapkan secara sama atau secara tidak berbeda ya kepada semua orang. Ya. Adapun legal discourse atau diskusi hukum atau perdebatan tentang hukum, yaitu diisolasikan atau dipisahkan dari pandangan-pandangan politis, pandangan sosial, dan pandangan moral. Ya, ini sehingga ini mirip dengan positivisme. Ya. Dan juga legal reasoning itu ditempatkan terpisah dari kriteria-kriteria eksternal ya, yang dapat digunakan oleh hakim dan untuk mengevaluasi perilaku-perilaku masyarakat. Nah, ini artinya bahwa substantif justice di dalam formalisme itu tidak boleh menghasilkan perbedaan-perbedaan perlakuan, ya. Dan juga substantif justice itu tidak boleh dikaitkan dengan pengaruh luar, ya, pengaruh politik, pengaruh sosial, bahkan pengaruh moral misalnya, ya. Demikian juga legal reasoning-nya atau penalaran hukumnya itu tentu saja dipisahkan dari kriteria-kriteria di luar dari rumusan undang-undang atau hukum tersebut. Ya. Nah, ini yang dapat digunakan oleh hakim untuk mengevaluasi perilaku-perilaku masyarakat. Dengan kata lain bahwa sekali undang-undang atau hukum sudah diundangkan atau sudah dikeluarkan, maka siapapun ya harus berpegang kepada aturan itu sendiri ya sebagai substantif justice. Jadi dengan demikian formalisme ini apa yang tertulis di dalam undang-undang atau hukum itu sendiri ya. Suatu undang-undang atau suatu hukum itu untuk menarik suatu keadilannya itu ya berasal dari rumusan undang-undang atau hukum itu sendiri. Ya. Nah, menarik substantif justice atau keadilan yang substantif selain dari apa yang ada di dalam internal hukum itu sendiri. Nah, ini
bukan karakteristik dari formalisme hukumnya. Nah, sehingga dalam penalaran hukum, hakim itu memisahkan hukum itu dari pengaruh-pengaruh sosial, politik, dan atau hal-hal yang lain yang di luar dari rumusan hukum atau undang-undang itu sendiri. Ya. Nah, adapun diskusi atau perdebatan yang rasional dan saintifik, ya, dan ilmiah secara eksplisit, ya. Nah, menurut formalisme hukum, bahwa formalisme hukum itu melahirkan hukum sebagai sesuatu yang tidak ada jarak atau gapless, ya. Kemudian yang logis dan juga merupakan sistem yang secara internal koheren, ya. Di mana putusan-putusan hukum yang benar, yang korek atau yang baik itu dapat diambil atau ditarik dari formal reasoning, ya, dari dari penalaran hukum yang formal. Nah, jadi jelas di sini, ya, bahwa secara rasional dan ilmiah pun, ya, bahwa menurut legal formalism, ya, bahwa hukum itu adalah tidak berjarak, ya, dan merupakan sistem yang logis, ya, merupakan sistem yang koheren secara internal. Oleh karena itu tidak perlu mencari-cari apa yang ada di luar dari rumusan undang-undang, rumusan hukum itu sendiri, ya. Jadi yang dinamakan putusan yang tepat secara hukum, ya, itu semata-mata diambil atau dideduksi dari penalaran formal. Nah, ini saya kira, ya, inti dari formalisme hukum, ya. Jadi ada 3 dimensi dari formalisme hukum ini. Ya, ini sedikit banyak memang sangat positifis, ya. Tapi ini sekali lagi dikaitkan dengan positifis, sesungguhnya formalisme itu adalah bagaimana mengimplementasikan positifis itu di dalam bekerjanya hukum, ya, di pengadilan misalnya. Jadi hukum itu, ya, apa yang tertulis, ya. Hukum tidak boleh diinterpretasikan misalnya dengan mengkaitkannya dengan substantif justice, ya, lalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang di luar rumusan dari undang-undang atau hukum itu sendiri, misalnya pengaruh politis, pengaruh sosial, pengaruh budaya, pengaruh moral, ya, dan mungkin juga pengaruh agama, gitu, ya. Nah, legal reasoning itu atau penalaran hukum itu, ya, harus dibedakan dari kriteria-kriteria yang ada di luar hukum itu sendiri, ya. Dan inilah yang digunakan oleh hakim yang menerapkan formalisme hukum, ya, di dalam mengevaluasi perilaku masyarakat, apakah perilaku masyarakat itu bersesuaian dengan hukum ataukah tidak. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, diskursus atau perdebatan atau penyelidikan tentang hukum, ya, maka menurut formalisme hukum itu sekali lagi tidak ada jarak, ya, tidak berjarak, ya. Kemudian juga merupakan sistem hukum yang logis dan koheren. Koheren itu artinya antara bagian satu dengan bagian yang lain itu merupakan kesatuan, ya. Nah, di mana putusan-putusan pengadilan misalnya itu dianggap benar kalau itu dideduksi atau diambil dari penalaran hukum secara formal. Nah, itu saya kira inti dari formalisme hukum, gitu, ya. Dan yang terakhir adalah critical legal studies, ya. Nah, ini sebenarnya sering disebut juga CLS atau CRIT, ya.
Ini merupakan sebenarnya lebih cocok disebut sebagai sebuah gerakan ya, sebuah gerakan di dalam pemikiran hukum ya, yang menggunakan metode-metode yang sama dengan metode-metode dari apa yang disebut sebagai teori hukum kritis ya. Nah, jadi critical legal studies itu lebih merupakan suatu gerakan, suatu movement ya, di mana metodenya itu mirip atau sama dengan apa yang disebut sebagai critical theory to law. Bagaimana pemikiran yang mengkritisi dari hukum itu sendiri ya. Oleh karena itu CLS ini sebenarnya dipengaruhi oleh gerakan-gerakan hak-hak sivil yang radikal. Ya. Jadi kalau ada istilah radikal itu sebenarnya bukan hanya dalam sering kali ditujukan kepada kelompok Islam saja, tetapi sebenarnya dalam gerakan sosial, gerakan masyarakat secara global itu juga ada yang merupakan gerakan hak-hak sivil yang radikal, dan terutama adalah berkaitan juga dengan gerakan-gerakan anti perang ya. Nah, ini dengan demikian CLS ini juga merupakan gerakan anti perang gitu, sehingga apapun yang mengarah pada perang itu dianggap merupakan sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang harus dihindari ya. Nah, adapun sikap dari satu pemikiran yang kritis ini terhadap ideologi hukum yang dominan. Jadi ditujukan kekritisannya itu kepada ideologi hukum yang dominan dari masyarakat Barat. Jadi pada umumnya kan yang dinamakan hukum sekarang itu banyak sekali sebenarnya merupakan pengaruh dari Barat ya. Nah, sehingga critical legal studies ini merupakan suatu pemikiran yang boleh dikatakan menentang atau mengkritisi ideologi-ideologi hukum yang dibuat oleh Barat tersebut, atau boleh dikatakan yang dibuat oleh dan untuk masyarakat Barat. Ya. Nah, sehingga dengan demikian CLS ini berusaha untuk melakukan demystify atau mendemistifikasi mitos-mitos yang berlaku ya dalam praktek-praktek hukum yang mainstream. Ya. Nah, jadi ini disinilah letak kritisnya ya, bahwa sesungguhnya yang mereka kritis itu adalah ideologi-ideologi hukum atau konsep-konsep hukum yang semuanya atau yang dominan berasal dari Barat dan dari masyarakat Barat ya. Nah, sehingga tema-tema yang mereka usung itu misalnya adalah indeterminacy of law ya, ketidakpastian hukum ya, ketidakpastian hukum, atau apa ya, determinasi itu kan apa ya, yang segalanya menentukan gitu ya. Nah, sehingga critical legal studies itu hukum itu tidak menentukan ya, hukum itu tidak mendefinisikan, hukum itu tidak membatasi gitu ya, hukum itu tidak memutus ya. Nah, jadi temanya adalah indeterminacy of law ya. Materi-materi hukum itu tidak ditentukan atau tidak menentukan sengketa-sengketa hukum. Ini artinya bahwa di sini letaknya indeterminacy of law. Ini letaknya bahwa hukum itu tidak menentukan, tidak memutus ya. Karena memang materi-materi hukum itu tidak menentukan outcome atau hasil dari sengketa-sengketa.
hukum lebih cocok untuk ditekankan sebagai batasan-batasan yang signifikan ya bagi para adjudicators, ya, para pencari keadilan dalam bentuk aturan-aturan yang substantif. Ya. Tetapi pada analisis terakhir ya, ini semua itu tidak cukup ya untuk mengikat mereka untuk sampai pada putusan tertentu dalam kasus-kasus tertentu. Jadi artinya bahwa hukum yang dipersepsikan sebagai berlaku umum, sebagai sesuatu yang menentukan itu sebenarnya tidak selalu demikian. Ini menurut CLS. Ya. Karena apa? Karena hukum itu sebenarnya semuanya itu politik, gitu ya. All law is politics. All legal decisions, jadi semua putusan-putusan hukum itu sesungguhnya adalah political decisions, ya. Di putusan-putusan politis. Nah, sehingga dimungkinkan adanya wrong interpretation, ya. Dimungkinkan adanya interpretasi-interpretasi yang salah karena memang apa yang dipolitisasi itu seringkali justru hanya mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik, dan kalau kepentingan-kepentingan politik berarti kan ada keberpihakan terhadap satu golongan masyarakat tertentu atau suatu partai politik atau pada penguasa yang sedang berlaku ya. Kemudian ciri dari argumen-argumen yang digunakan di dalam proses hukum, di dalam proses pembuatan hukum dan politik itu merupakan atau bukan ciri dari aktivitas-aktivitas praktis yang terkait atau yang terlibat. Gitu ya. Jadi dengan demikian bahwa argumen-argumen yang digunakan dalam hukum dan politik itu sebenarnya bukan nature atau tidak selalu sejalan dengan aktivitas-aktivitas praktis yang terlibat ya. Dan CLS juga menolak atau menyanggah bahwa diskursus tentang hukum itu dapat dipisahkan dari diskursus politik. Nah, jadi CLS ini sangat politis ya pola pikirnya. Oleh karena itu asumsi bahwa hukum itu sebenarnya adalah produk politik ya, semua itu politik ya, putusan-putusan hukum itu adalah sebenarnya putusan-putusan politis ya. Nah, maka yang dikritisi oleh CLS ini adalah kemapanan hukum, bahwa hukum itu tidak memutus atau tidak menentukan ya. Oleh itu harus dilihat kasus per kasus. Kemudian juga bahwa menurut CLS the law serves the wealthy. Nah, ini karena hukum itu dan putusan-putusannya itu politis, maka sesungguhnya menurut CLS ini bahwa hukum itu hanya melayani yang kaya saja dan yang kuat ya, atau penguasa, dan tidak melayani kelompok yang miskin ya, dan yang tidak berkuasa tentunya ya. Jadi dengan demikian benang merah dari CLS ini sebenarnya adalah merupakan kritik terhadap hukum-hukum yang dibuat oleh penguasa yang senantiasa hanya melayani yang di atas dan tidak melayani yang di bawah, atau dengan istilah sekarang itu yang lebih populer itu dengan istilah hukum itu tajam ke atas,
tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu ya. Many laws claim to protect the poor. Memang banyak hukum itu mengklaim untuk melindungi yang lemah dan yang tidak berkuasa gitu ya, atau yang dalam bahasa daerahnya disebut sebagai kelompok-kelompok rentan ya, seperti wanita, kemudian minoritas etnis ya, kemudian kelas pekerja, kemudian juga orang-orang asli ya, atau indigenous people ya. Tetapi dalam realitasnya itu tidak terjadi gitu ya. Nah, ini yang dikritisi oleh CLS ya. Jadi memang benar bahwa hampir setiap hukum itu ya atau banyak hukum yang mengklaim itu untuk melindungi yang lemah ya. Tapi dalam kenyataannya ternyata tidak, karena tadi ya hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya. Nah, hukum seharusnya ya, menyediakan keadilan yang lebih ya bagi yang miskin dan yang rentan ya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa CLS ini membela kaum lemah, membela kaum rentan ya. Nah, adapun materi-materi hukumnya ya, atau materi-materi hukum yang selama ini ada atau yang dibuat oleh negara atau dalam kaitannya dengan positivis adalah hukum yang sah menurut negara itu sebenarnya lah secara inherent atau di dalamnya terdapat kontradiksi-kontradiksi ya. Oleh karena itulah maka di dalam gerakan dari CLS ini mempertentangkan antara individualisme dengan altruisme ya. Individualisme itu suatu faham yang mementingkan diri sendiri ya. Nah, CLS ini menekankan pada altruism ya, untuk kepentingan orang banyak dan tidak mengutamakan keuntungan pribadi ya. Kemudian menurut CLS ini seharusnya ada fleksibilitas ya antara sesuatu yang real, sesuatu yang nyata dan adil ya. Jadi bagaimana kenyataan dan keadilan itu, keadilan formal itu seharusnya bersifat fleksibel ya. Nah, jadi ini saya kira ya beberapa aliran, dan yang terakhir adalah libertarian theories of law ya, yaitu aliran teori hukum yang bebas, libertarian ya, yang didasarkan pada liberalisme ya, bahwa fungsi utama fungsi utama dari hukum itu adalah sebenarnya memelihara atau menjaga kebebasan individu. Jadi menurut aliran libertarian ini bahwa hukum itu fungsinya adalah untuk menjaga kemerdekaan atau kebebasan individu. Kemudian substantif topiknya atau topik-topik yang diangkat di dalam libertarian itu adalah misalnya what is a legitimate constitutional rights ya. Jadi apa yang menjadi hak-hak konstitusional masyarakat yang legitimate ya, yang benar, yang sesuai dengan hukum in light of the principles of libertarian political theory. Menurut
prinsip-prinsip teori libertarian politik, ya, politik libertarian. Ya. What are just practice of criminal punishment? Nah, menurut teori ini substantif topiknya itu berikutnya adalah apa yang dianggap adil ya di dalam praktek pemidanaan kriminal. Kemudian what are the limits on legitimate government authority? Apa batas-batas dari otoritas pemerintah yang sah? Ya, contohnya apa sih? Ya, atau sejauh mana kekuasaan polisi? Ya, nah, dalam kasus penembakan 6 aktivis dari FPI misalnya, ya, apakah hukum telah melindungi ya kemerdekaan individu? Apakah hak konstitusional individu telah terlindungi oleh hukum Indonesia? Ya. Apakah kewenangan polisi itu sebebas-bebasnya, ya? Ataukah kewenangan polisi juga termasuk untuk untuk membatasi kebebasan orang lain? Nah, ini contoh-contoh pemikiran-pemikiran yang diangkat di dalam libertarian teoris. Ya. Nah, saya kira ini tambahan beberapa teori ya yang berkaitan dengan tambahan beberapa aliran yang berkaitan dengan objek formal dari filsafat hukum, ya. Nah, jadi silakan saja Anda mencari aliran-aliran yang lain yang mungkin tidak sempat saya sampaikan atau memang belum saya temukan. Tapi itu setidaknya beberapa aliran yang saya ketahui. Ya. Ilmu pengetahuan ini luas tentunya, ya. Tidak semua saya ketahui, ya, tapi hanya terbatas itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan?